Kita berikan aplaus dari Pak Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos soal kaitannya program di Kementerian Sosial soal graduasi kemiskinan terutama para penerima manfaat bantuan sosial itu untuk dikaitkan dengan program koperasi Desa Merah Putih ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bung Ahmad Rifai selaku Ketua Umum Serikat Tani Nelayan. Waktu tempat disilakan. Halo tes. Terima kasih Bung Septian yang memimpin diskusi kita kali ini. Sebenarnya bicara soal koperasi sudah diulas semua ya oleh satu Mbak Yulita, praktisi koperasi. Yang kedua abang kita tadi mendalam dari BRIN ya, itu menelisik itu kan, sehingga tadi apa yang disampaikan itu sudah sangat komprehensif, mulai dari koperasi dari Soekarno, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi hari ini. Kemudian tadi dipertegas juga oleh Mas Radik ini di Direktur Pemberdayaan Sosial ya di Kemensos. Sebenarnya saya tidak harus perlu bicara ini Bung Setia, jadi sudah kelar ini bahwa jawaban kita terhadap Koperasi Desa Merah Putih, solusi kesejahteraan masyarakat desa. Artinya bahwa ketika kita mendengarkan pemaparan dari tiga pembicara ini udah clear bagi saya bahwa koperasi ini, koperasi yang dihajarkan oleh Pak Prabowo ini adalah koperasi Desa Merah Putih ini sangat bisa untuk menjawab soal kesejahteraan masyarakat desa. Tentu dengan catatan bahwa tadi sudah ditegaskan ini harus selaras dengan pasal 33 ini, di mana pasal 33 itu menghendaki kita untuk berdikari di lapangan ekonomi dalam mana berproduksi dan melakukan distribusi. Cuma setelah kita telisik di pasal 33 itu kata koperasi tiba-tiba lenyap dan ada di penjelasan, kalau tidak salah tadi penjelasan dari Bapak dan BRIN. Kemudian saya coba cek, ternyata memang kata koperasi sudah tidak ada lagi di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di situ. Kemudian ketika kita bicara soal koperasi Merah Putih ini, tentu program ini merupakan satu program yang tidak berdiri sendiri nih. Dia senapas dengan program lain yang tercantum dalam Hasta Cita. Misalkan semua program itu dalam rangka untuk menuntaskan kemiskinan. Artinya bahwa di era kepemimpinan Pak Prabowo ini itu adalah kemiskinan itu harus hilang. Misalkan ketika dicek setelah data tunggal sosial ekonomi diselesaikan kemarin dan sekarang dalam posisi lagi uji petik ya, bahwa kemiskinan itu ada 24 juta orang miskin ini, 24 juta orang miskin. Nah ini yang harus hilang ini. Selama 5 tahun kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, cita-citanya 5% itu harus berkurang. Sekarang ini posisinya 9%. Kemudian di dalam angka 24 juta orang itu ada sekitar 3,17 juta orang miskin ekstrim. Ini harus 0% nanti di tahun 2026. Ini harus hilang. Nah, ketika dikulik lagi bahwa persentasenya itu adalah orang miskin ini ternyata kebanyakan tinggal di desa, petani di sini. Nah, ketika dibedah lagi penduduk miskin itu ternyata ada 39,92% itu masuk dalam kategori petani di penduduk yang sekitar 24 juta ini. Kemudian penduduk ekstrim itu sekitar 46,26% penduduk ekstrimnya itu yang menjadi petani. Artinya bahwa kemiskinan itu yang harus hilang dengan susunan ekonomi nasional.
tentu dengan cara yang sangat demokratis ini. Nah, cita-cita Pak Prabowo ini ingin mengkonstruksi ini bahwa ekonomi susunan ekonomi nasional itu adalah dengan melibatkan negara, dalam hal ini kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, kemudian di dalamnya ada rakyat terlibat. Rakyat inilah yang akan dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Dalam hal ini adalah koperasi merah putih. Nah, kemudian ada komponen bangsa lain yang akan dilibatkan itu. Siapa? Kelompok swasta nasional. Ini yang menjadi prioritas ini, akan dilibatkan dalam pembangunan ke depan dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu. Ini yang disebut-sebut sebagai kolaborasi atau kerjasama. Kemudian kita harus mengingat juga bahwa lahirnya operasi Desa Merah Putih ini merupakan dialektika dari gagalnya operasi unit desa di era Orde Baru. Kemudian gagalnya KUT, kredit usaha tani, di era reformasi. Ketika euforia, begitu peran demokrasi dibuka, rejim otoriter jatuh, maka duit dihambur-hambur itu, triliunan itu diberikan kepada rakyat. Itu yang sudah disampaikan tadi oleh mas kita dari BRIN itu yang sampai hari ini tidak ada pertanggung jawabannya, Pak. Sedangkan itu masih bermasalah ya di OJK lewat link itu ya. Itu masih bermasalah. Kemudian diperparah lagi sekarang ini dengan badan usaha milik desa yang tidak maksimal dalam rangka pengentasan kemiskinan itu. Kita bisa bayangkan coba data jumlah total dana desa dari sejak 2015 sampai 2014 itu totalnya itu sangat banyak di sini. Kita bisa cek misalkan hasilnya itu kalau data dari Kemendes yang saya buka itu bahwa dari 2015 sampai 2024 itu dia punya capaian bahwa 3.246 desa ada yang masih tidak bisa diintegrasi. Kemudian ada sekitar 10.460 desa yang masih tertinggal. Dan ada 2.320 desa yang masih yang memiliki BUMDes. Sedangkan desa itu totalnya sekitar 24.000 lebih. Nah, artinya bahwa begitu banyak duit negara yang keluar selama ini, tapi belum bisa untuk akselerasi kemiskinan itu menjadi 0%. Kemudian dalam catatannya itu Rita Hanafi di halaman 16 itu dia mengulas tentang gagalnya KUT dan KUT itu adalah karena pelibatan keluarga petani itu hanya sifatnya 10,1% atau sekitar 1,7 juta dari total keluarga petani itu sekitar 12,1 juta pada saat itu. Nah, yang terlibat dalam operasi unit desa di era itu maupun KUT itu adalah mereka yang menjadi pengusaha kecil, kemudian petani kaya, sedangkan petani yang benar-benar petani itu tidak terlibat aktif dalam operasi unit desa itu, sehingga pelayanannya itu jadi tidak maksimal. Inilah menjadi ujung persoalan operasi unit desa maupun KUT itu bermasalah. Nah, melihat situasi hari ini, ada kehendak ini yang kita lihat dari pemerintah hari ini adalah dalam rangka menanggulangi kesulitan ekonomi. Saat ini harus ada satu pimpinan nasional ini yang harus berani untuk melakukan, berani mendrive ini kekuasaan politik itu untuk mengutamakan kepentingan publik ini. Artinya bahwa harus ada pimpinan nasional yang kuat ini, yang harus berani untuk
harus ini yang harus dilakukan. Walaupun misalkan di tengah banyak nyinyiran ini. Kalau era Soekarno dulu banyak kaum sinisme yang akan menyerang program-program baik yang sudah dilakukan oleh negara saat ini. Kemudian ketika kita melihat Koperasi Merah Putih ini, saya menilai ini ada dua sisi nih. Pertama itu adalah dua sisi cerminan ekonomi yang ekonomi nasionalis ini. Tentu ketika kita mengatakan bahwa ekonomi nasionalis yang Pancasilais, maka akan ada dua sisi yang harus hidup. Yang pertama itu adalah mempersatukan rakyat yang lemah ekonominya, kemudian meningkatkan produktivitas. Karena basis kita membangun koperasi itu adalah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yu kita, itu adalah soal persamaan nasib ini. Sehingga ada kesukarelaan untuk kita berkomunal, berorganisasi, membangun koperasi. Kemudian yang saat ini kita sedang tuntut adalah menuju perekonomian nasional yang demokratis dengan negara menjadi komando. Tidak ada jalan lain sekarang itu kalau kita mau membangun ekonomi yang demokratis. Artinya bahwa kita tidak bisa menyerahkan ekonomi rakyat ini akan dipimpin oleh pihak luar dari negara. Tidak bisa, karena mereka pasti akan mengambil untung gitu. Makanya koperasi itu harus bebas dari yang namanya modal itu. Harus bebas modal, karena itu anggotanya adalah para individu yang sadar satu nasib, mereka kan satu rasa di situ. Tidak ada yang ambil untung di situ. Nah, kemudian itulah sebabnya koperasi desa ini harus didorong, Koperasi Merah Putih ini harus didorong. Kemudian ketika dikomparasikan jumlah koperasi yang existing hari ini adalah, kalau dari pemerintah dari Kemendes itu ada beberapa pengembangan ekonomi koperasi di desa sampai tahun 2024. Dia mempresentasikan pertama presentasi desa yang memiliki KUD secara nasional itu hanya aktif 5,5%. Kemudian non daerah tertinggal 5,85%. Kemudian daerah tertinggal itu 0,82%. Kemudian Kemendes juga merilis presentasi desa yang memiliki koperasi simpan pinjam. Itu secara nasional hanya 19,08%. Kemudian non daerah tertinggal 20,38%. Daerah tertinggal hanya 1,41%. Kemudian hingga akhir tahun 2024 masih terdapat 64.908 itu desa kelurahan atau sekitar 77,02% yang tidak memiliki koperasi. Itu data dari koperasi. Sedangkan koperasi Desa Merah Putih ini akan punya cita-cita mensejahterakan bila digerakkan oleh koperasi yang beranggotakan atau direkrut oleh petani itu sendiri. Misalkan dalam rangka begini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kebanyakan sekarang itu petani itu adalah miskin dan berada di desa. Kalau kita misalkan membaca data BPS, 52% itu adalah orang miskin itu ada di Pulau Jawa. Maka konsentrasi negara seharusnya nanti dalam misalkan koperasi ini harus didorong dulu di Pulau Jawa pembangunannya, dan yang menjadi keanggotaannya itu adalah mereka yang sudah terdata di data tunggal sosial ekonomi nasional kalau mau mengentaskan kemiskinan. Karena yang kita tangkap di sini adalah pola pengentasan kemiskinan ini adalah dengan cara kota mengepung desa di sini. Dalam mana kota mengepung desa itu adalah semua kementerian lembaga swasta akan didorong berkolaborasi nanti di desa-desa yang sudah teridentifikasi memiliki penduduk miskin di situ.
sehingga ini akan cepat untuk mendongkrak gerakan-gerakan pembebasan kemiskinan itu. Nanti kalau tidak, ini akan susah akan kelihatan nanti hasil dari yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah setelah adanya koperasi terbentuk, maka pemerintah ini harus segera juga memberikan akses ke petani, bisa dalam bentuk tanah, modal, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, pendidikan pelatihan, nah kemudian menjamin harga hasil pertanian dari petani yang sudah berproduksi, sehingga nanti ada satu informasi yang sistematis. Kita melihat misalkan nih infrastruktur ini yang sudah dibangun oleh Jokowi, misalkan lewat poros maritim ya. Nah, ketika kapal-kapal ini sudah ada pelabuhan-pelabuhan ini mengikat itu, tapi begitu dia jalan di sini, dia hanya mengantar barang-barang yang dari kota ini yang diantar. Kemudian itu yang dibeli oleh petani di desa yang hari ini tidak berproduksi. Nah, sehingga dia terpaksa untuk mengambil utang, gitu kan, untuk membeli barang-barang yang datang dari kota. Nah, begitu nanti adanya koperasi ini, kemudian anggotanya diberikan akses, misalkan tanah, kemudian diberikan modal, pelatihan, mereka berproduksi, mereka punya tabungan, maka begitu kapal-kapal ini datang, yang diangkut ke kota adalah dari hasil-hasil pertanian itu, baik yang dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk setengah jadi, sehingga poros maritim ini benar-benar berfungsi. Infrastruktur laut yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya ini benar-benar maksimal ketika operasi Merah Putih, koperasi desa Merah Putih ini benar-benar diputuskan. Nah, kita bisa ambil contoh misalkan banyak sekarang petani-petani kita itu mengalami konflik agraria di sini kan, mengalami konflik agraria. Nah, ketika dia mengalami konflik agraria dengan pihak perkebunan, pihak pemilik modal yang dikasih pengelola hutan, maka tidak tepat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah menerbitkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 2025 itu tentang mengambil alih aset-aset pemerintah dalam hal ini adalah hutan yang dikuasai oleh pihak ketiga untuk dibagikan kembali ke negara. Nah, sebenarnya banyak yang harus didorong oleh kita. Artinya bahwa perubahan nasib rakyat ini tidak bisa kita sandarkan kepada pemerintahan itu sendiri hari ini. Maka harus ada satu wadah, misalkan persatuan yang harus didorong di sini. Disitulah perannya misalkan teman-teman mahasiswa di sini untuk mengangkat apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kerja-kerja baik. Misalkan ada program sekolah rakyat, kemudian ada pendirian koperasi, kemudian ada kalau kemarin yang menjadi kontroversi itu adalah efisiensi anggaran. Nah, ini sebenarnya harus banyak kajian yang akan bisa meningkatkan produktivitas warga kita. Artinya bahwa untuk saya ini ingin menyampaikan bahwa operasi desa Merah Putih ini yang tepat sebagai jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan, dengan catatan bahwa anggota-anggota mereka yang ambil nanti itu adalah warga atau penduduk yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, sehingga itu nanti menjadi fokus untuk melakukan graduasi kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.